ولكل أمواتنا ولكل أموات المسلمين أجمعين. ثم إلى روح نبي محمد حتى شوق بن سالم، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا ولاحقا، اللهم الله في هذا المجلس والسعادة في نتيجة المعاد وما غشاه فأحبابه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من الأعزاب. رواه العقيلي. وفي رواية أفضل من 82 ركعة. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atani, 2 rakaat, minal mutazawwiji, daripada orang yang sudah kawin, afdalu, lebih utama, artinya lebih besar pahalanya, min 70 raka'atan, daripada 70 rakaat, minal azabi, daripada orang yang tidak kawin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqaili. Dalam riwayat yang lain, afdalu, lebih utama, min isnaini wa samanin, daripada 82 rakaat. Siapa ini? Orang yang kawin dengan orang yang tidak kawin, derajatnya lebih tinggi orang yang kawin. Artinya kalau tidak ada uzur. Tapi kalau kawinnya tadi itu tidak kawinnya karena ada uzur, maka Allah Maha mengetahui dia punya niat untuk kawin. Contoh, perempuan misalnya yang belum dapat jodoh, atau seorang lelaki yang punya penyakit impoten misalnya, nggak normal dia, Allah Maha tahu. Tapi yang jelas kalau memang dia mampu kawin kemudian dia tidak kawin, maka derajatnya yang kawin lebih afdol daripada yang tidak kawin. Sehingga Nabi ngasih gambaran, sholatnya aja nggak sama, nilainya nggak sama, 2 rakaat orang yang kawin dengan 2 rakaat orang yang nggak kawin. Maka 2 rakaat daripada orang yang kawin ini lebih afdal, lebih utama, ai akbaru ajron, lebih gede pahalanya daripada orang yang tidak kawin 70 kali. 70 rakaat. Ada riwayat 82 rakaat.
manfaat. Karena itu yang sudah mampu cepat kawin. Perempuan gimana supaya dia dari itu kawin? Jangan rewel-rewel. Kalau dapat laki-laki yang soleh, kawin. Laki-laki yang soleh itu adalah laki-laki yang tidak pernah pacaran. Laki-laki yang soleh tadi itu adalah laki-laki yang takut kepada Allah, takut maksiat kepada Allah. Nah, kalau udah akhlaknya bagus, kemudian dia nggak pernah main-main dengan wanita, taat kepada Allah, bismillah, asal satu kufu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man inta manhu dinahu wa irdah fazawwijuhu." Kalau datang orang yang memang akhlaknya bagus, agamanya baik, amanat, datang meminang anak kamu, terima, kawinkan. Jangan dilihat punya duit enggak, pekerjaannya bagus enggak. Illa taf'alu, jika kamu tidak mau melakukan keputusan itu, masih pikir-pikir karena duit aja, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, bakal banyak terjadi fitnah di bumi ini dan kerusakan yang besar. Kalau orang itu yang dinilai bukan akhlaknya, bukan agamanya, bakal terjadi kerusakan yang besar. Ternyata yang dipilih yang didapat di internet. Ternyata yang dipilih yang ketemu di tengah jalan. Ternyata yang dipilih yang SMS-an. Kalau udah hitungannya adalah karena syahwat, bukan agama, bukan akhlak yang dihitung, rusak dah, hancur alam ini. Akhirnya rumah tangganya medel. Tahu medel nggak? Nggak kuat. Biaya perkawinannya puluhan juta, masih nanggung utang, udah cerai. Nggak lama kawinnya, tapi udah cerai duluan. Lah, kenapa? Karena yang dihitung, yang dicari adalah ukuran nafsu, tapi bukan ukuran akhlak, ukuran taat kepada Allah. Karena itu Bu, kalau yang minta anaknya sampean orang yang soleh, terima. Kalau yang minta itu bukan orang yang soleh, jangan. Hitungannya amalnya. Gimana sholatnya ya? Gimana bacaan Qur'annya ya? Gimana zikirnya ya? Jangan ganteng nggak? Duitnya banyak nggak? Datang pakai mobil Mercy, wow terima aja. Ternyata pinjem mobilnya. Lah kalau sudah niatnya bagus terjadi perkawinan, ibadahnya itu semakin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Orang kalau mampu kawin nggak kawin, itu nggak tambah bagus. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan termasuk bagian ajarannya adalah kawin. An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian daripada ajaranku, sunnahku. Yang nggak senang dengan ajaranku berarti bukan golongan daripada umatku. Nggak diakui umatnya Nabi, ikut siapa nanti? Ada 3 orang lagi ngobrol di dekat rumahnya Nabi. 3 orang ini lagi ngobrol. Mereka membicarakan tentang ibadahnya Nabi.
Lah iya, Nabi Muhammad itu loh. Kalau malam itu jarang tidur, sholat sampai kakinya bengkak. Lah iya, Nabi itu pilihan. Udah diampuni dosanya. Kalau istighfar itu banyak sambil meneteskan air mata, membasahi jenggot dan tempat sujudnya. Lah iya, Nabi itu hebat. Udah diangkat derajatnya Allah tapi masih terus puasa, menahan lapar sampai beberapa hari. Walhasil membicarakan Nabi kemudian dibandingkan, lah kita ini apa siapa? Akhirnya satu di antara mereka buat keputusan, udah saya janji, saya udah sumpah sama diri saya, mulai sekarang saya setiap hari puasa sampai mati. Yang kedua juga begitu, saya janji sama diri saya sumpah sama diri saya, mulai sekarang setiap malam saya nggak tidur, ibadat tok sampai subuh, sampai mati. Yang ketiga, kebetulan belum kawin. Udah, anak nggak kawin dah, kata dia. Anak nggak mau kawin, ibadah siang dan malam kepada Allah sampai mati. Wes. Paham nih? Masya Allah. Nabi dengar obrolannya. Keluar Nabi dari tempatnya. Negor sama mereka. Antum alladzina taquluna kadza wa kadza. Kamu ya yang ngomong kalau malam gak tidur terus janji sampai mati. Kamu ya yang ngomong puasa terus sampai mati. Kamu ya yang ngomong gak kawin siang malam mau ibadah terus sampai mati. Ama innila akhsyakum lillahi wa atqakum lah lakinni usolli wa argud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Aku hamba Allah yang paling takwa kepada Allah. Aku ini manusia yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Aku ini enggak sholat tok, juga tidur. Walaupun paling takwa, paling takut. Aku ini manusia paling takwa dan takut, juga puasa, kadang-kadang enggak puasa. Aku manusia yang takut kepada Allah, juga kawin. Takut kepada Allah bukan berarti enggak kawin. Takut kepada Allah itu bukan berarti enggak tidur. Takut kepada Allah itu bukan berarti puasa terus, enggak boleh makan. Enggak. Makan halal, mensyukuri makan itu ajaran Islam. Puasa juga ajaran Islam. Bangun qiyamul lail itu ajaran Islam. Tidur juga ajaran Islam. Kawin juga ajaran Islam. Aku ini loh manusia yang paling takwa. Makan juga puasa. Tidur juga qiyamul lail dan kawin. Karena itu ajarannya Nabi bukan hanya ibadat tok kemudian tidur, bukan ajaran Nabi, bukan. Puasa saja, makan berarti bukan ajaran Nabi, bukan. Semuanya ajaran Nabi. Puasa juga, makan juga. Qiyamul lail juga, tidur juga ajaran Nabi. Kawin juga ajaran Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Karena itu yang enggak senang dengan ajaranku, buat ajaran sendiri bukan golongan umatku. Mangano ndak apa-apa. Muti saya beb. Ala apa muti? Abang aja ndak apa-apa. Makan daging ndak apa-apa, tapi halal. Kemudian syukur, nggak apa-apa. Nggak tidur mulai isya sampai subuh ibadah terus, nggak apa-apa tidur.
tidurnya sesuai dengan ajaran Nabi, punya wudhu, menghadap kiblat, baca doa, itu dan ini diniati qiyamul lail. Bangun nanti sepertiga malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, bagus. Supaya seger. Akhirnya ibadah qiyamul lail sampai subuh, keturun subuh nih. Nggak tambah benar nantinya. Karena itu jangan mengada-ngada. Ikuti ajaran Nabi, maka kamu akan menjadi orang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kawin kalau memang perlu kawin. Bisa kawin nggak kawin? Kenapa? Saya mau ibadah kepada Allah. Waduh, anggap kawin nggak ibadah. Asal niatnya benar, kawin itu adalah ibadah. Nah, semua nabi itu kawin, semua nabi kecuali Nabi Yahya. Belum kawin udah ditakdir meninggal. Sama Nabi Isa, belum kawin diangkat oleh Allah. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa turun kawin. Allah alam. Apa jodohnya orang Sungi atau orang mana nggak pak? Malah punya turunan nanti Nabi Isa. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Syirarukum uzzabukum, wa aradhilu mautakum uzzabukum." Orang yang jelek di antara kamu itu yang bisa kawin sengaja nggak kawin. Dan mayit-mayit itu yang paling hina nanti, yang paling melarat adalah yang nggak punya turunan, yang nggak kawin, yang nggak kawin. Kawin nanti kan bisa didoakan sama istrinya kalau mati, bisa didoakan sama suaminya kalau mati, punya anak bisa didoakan. Tapi karena itu kawinnya harus niatnya baik, bukan hanya sekedar pelampiasan seksual. Nggak nunggu manusia, kambing juga kawin, binatang juga kawin, tapi kawinnya orang yang beriman adalah karena dasar ibadah kepada Allah. Bagus. Karena itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kawin, para sahabat kawin, para aulia kawin. Tapi ada yang memang terlalu sibuk. Nah, seperti Imam Nawawi. Nggak sempat kawin. Sampai meninggal. Umurnya masih 40 lebih meninggal dunia. Ditanya kenapa nggak kawin? Masih sibuk dakwah. Sibuk nyatet, nulis. Begitu Imam Nawawi. Sibuk dakwah itu Imam Nawawi. Nah kalau kita kan nggak kawin tambah ngelirik sana ngelirik sini, ya bisa wajib itu kawinnya nanti. Kenapa? Kalau nggak kawin bisa zina ini nanti. Kalau nggak kawin nanti akhirnya bisa senang laki sama laki ini. Wajib itu kawin. Nggak boleh didiamkan itu begitu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia itu kawin menjadi satu kebutuhan. Pertama yang melaksanakan perkawinan adalah Nabi Adam. Manusia pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan manusia satu, Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Bagian tanah yang di muka dijadikan satu, macam-macam tanah itu. Ada tanah merah, ada tanah kuning, ada tanah putih, ada tanah coklat, ada tanah hitam, ada tanah-tanah, macam-macam. Karena itu kulitnya manusia ini warnanya mirip tanah. Warnanya mirip tanah. Ono sing putih,
ada yang kuning, ada yang coklat, ya enggak? Ada yang wireng, betul kondi. Dari bagian tanah itu. Wa khalaqa zaujaha, setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ditaruh ada di surga. Oh, surga nikmat isinya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Keindahannya lebih daripada apa yang disaksikan oleh manusia, lebih nikmat daripada apa yang didengarkan oleh manusia, bahkan yang dihayalkan manusia. Wah, nikmat luar biasa, cuma hidup sendiri. Nikmat tapi hidup sendiri ya kurang nikmat. Kurang nikmat. Orang manusia itu dikasih syahwat. Akhirnya Nabi Adam ditidurkan oleh Allah, diambilkan dari tulang rusuk bagian kiri yang bawah. Gambang. Dari situ diciptakan pasangannya Hawa. Dikatakan Hawa li'anna khuliqat minal hayy. Diciptakan daripada makhluk hidup. Keluar daripada tulang rusuk Nabi Adam Siti Hawa. Jadi seperti keluarnya kupu-kupu dari kepompongnya. Tapi langsung gede dengan izin Allah. Enggak kecil kemudian jadi gede, enggak. Langsung keluar. Karena itu kalau sampai lihat gambangnya laki-laki itu, tulang rusuknya laki-laki bagian kiri pasti kurang. Karena itu adalah asal ciptaan Siti Hawa. Kalau perempuan komplit. Pasti kurang yang ada di bawah, yang sebagai bagian kiri. Kemudian Nabi Adam melek, bangun tidur, kelihatan Siti Hawa di sampingnya. Kelihatan Siti Hawa. Normal, Nabi itu normal, Pak. Tidak ada Nabi normal itu. Nabinya impoten, tidak ada. Nabi itu dipilih daripada makhluk yang normal. Ada sakit boleh, tapi tidak boleh jatuh, menjatuhkan martabatnya. Wa jaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi itu boleh sakit, tapi tidak boleh penyakit yang membuat dia tadi itu jatuh nilainya. Seperti impoten itu jatuh. Karena itu, Nabi itu dipilihkan orang yang normal syahwatnya. Bahkan syahwatnya hebat-hebat para Nabi itu. Karena itu mereka itu kawin lebih daripada satu. Artinya kebanyakan mereka kawin lebih dari satu. Dan mereka kuat. Kenapa? Termasuk kesempurnaan lagi kuat syahwat. Nabi itu adalah makhluk yang sempurna. Kalau orang tadi itu lemah syahwat, justru itu kekurangan. Wah, badannya gede tapi lemah syahwat. Wah, jatuh. Jatuh. Karena itu para nabi itu kuat syahwatnya. Kalau ada orang kuat syahwat itu termasuk bagian kesempurnaan laki-laki. Kira-kira kalau ada ayam jago tapi tidak jago, ya apa? Ayam jago banji. Karena tidak ada nabi banji. Tidak ada. Mereka adalah orang yang sempurna dalam syahwatnya. Mereka kawin. Nabi Adam waktu itu dijadikan sempurna. Syahwat melihat Siti Hawa. Ketika syahwat mau dipegang oleh Nabi Adam, ditegur oleh Allah. Ya Adam, inna la tahdulak. Adam, belum halal bagi kamu ini. Hatta tu'tiya sadaqaha. Bayar dulu maharnya. Bayar mahar. Mahar di surga. Mau mahal apa? Lowong berlian itu kerikilnya kok. Emas dan perak batu batanya kok. Nggak berharga di sana, biasa semuanya. Apa?
yang menjadi maharnya ya Allah. Untuk supaya halal Siti Hawa ini bagiku. Wa ma sadaquha an tusalli ala habibi Muhammad SAW. Maharnya adalah kamu bersolawat kepada kekasihku, kecintaanku Nabi Muhammad. Jadi pertama perkawinan adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa dikawinkan oleh Allah di surga dengan mahar solawat kepada Rasulullah. Lah kalau di dunia jangan maharnya solawat. Ya mahar karena apa? Emas berharga di dunia, perak berharga, duit berharga. Nah, karena itu, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, daripada pasangan Adam dan Hawa ini Allah ciptakan banyak kaum lelaki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Pasangan itu Pak, ada baik, ada jelek. Karena itu Allah pilih, Allah buat laki-laki itu ada yang baik, ada yang jelek, perempuan ada yang baik, ada yang jelek untuk berpasangan. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatul khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan baik Allah ciptakan untuk jadi jodohnya laki-laki yang baik. Klop. Laki-laki yang baik untuk bisa ketemu jodoh dengan perempuan yang baik. Perempuan yang jelek ya ketemu dengan laki-laki yang jelek. Klop. Perempuan laki-laki yang jelek untuk supaya ketemu dengan perempuan yang jelek. Ya klop. Contoh, perempuan ahli ngaji. Kalau ketemu dengan laki-laki ahli ngaji dijodohkan, persis enggak? Persis, oh bagus itu. Insya Allah jodohnya baik itu. Tapi, kalau perempuan penyanyi, penari, ya ketemu dengan laki-laki penyanyi juga, klop. Sing gitaran, sing lanang, sing wedoknya nyanyi, klop. Paham ini ya? Kalau memang berbeda, lah ini yang jadi masalah. Perempuan yang jelek ketemu dengan laki-laki yang baik. Perempuannya joget, yang suaminya ahli sholat. Enggak cocok sudah. Bakal akan tidak harmonis keluarganya. Demikian juga laki-laki yang jelek, yang laki-laki alim khomer, minum mabuk-mabuan, yang ini lulusan pondok, tidak cocok sudah, bakal ribut terus keluarganya. Karena itu, kalau kamu jadi laki-laki baik, pasti cari pasangan perempuan baik. Perempuan baik juga begitu, kalau kamu jadi perempuan yang sholihah, pasti kamu tadi itu ngitungnya adalah kesolehan calon suami kamu. Tutup ganteng. Bintang film tidak apa-apa, wes masih santri tidak apa-apa, yang penting ganteng. Bukan itu. Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Ganteng cantik. Sekarang ganteng, besok stroke, perot. Sekarang cantik, besok kena stroke, ya elek. Waduh. Karena itu udahlah. Jangan kamu tadi itu melihat fisik dulu. Masih tidak ganteng tapi sehat. Iya enggak? Masih tidak sugih tapi setia. Oh bagus itu. Daripada dibuat main-main nantinya. Masya Allah. Karena itu perkawinan ini adalah penting. Tapi cari yang persis. Allah Subhanahu wa taala gambarkan pasangan itu, suami istri itu seperti pakaian ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu ibarat pakaian bagi kamu laki-laki. Kamu laki-laki juga ibarat pakaian bagi perempuan. Pakaian. Kenapa kok yang dibuat contoh kok pakaian ya?
Kok tidak seperti mobil? Kok tidak dicontohkan sandal? Kok pakaian? Karena pakaian ini menentukan loh. Pakaian itu menentukan. Orang itu bisa berwibawa karena cara pakaiannya. Orang itu bisa nampak terhormat karena cara pakaiannya. Kira-kira kalau Habib Taufik ini pakaiannya sekarang ini gaya kaos kutang ngajar kamu. Gelem sampean hadir pengajian? Ndak ngaji wis sampel lah Bebe. Kenapa? Pakaian ini menentukan. Istri sama suami itu ibarat pakaian, menentukan. Suami itu akan jadi terhormat, suami itu jadi mulia, suami itu jadi orang yang baik, sukses. Itu karena istri. Istri juga begitu, jadi sukses, jadi mulia. Itu karena suami, pasangan, itu penting. Pakaian. Pakaian itu saling menutupi kan? Sampai tujuan pakaian untuk nutupi kan? Nutupi aurat. Suami itu nutupi kekurangan istri, istri nutupi kekurangan suami. Bisa nutupi itu karena melengkapi, bisa nutupi itu tidak ngudal-ngudal, tidak diobral, tidak dikasih tahu yang lainnya. Lah iya, suami saya itu ganteng. Tapi ternyata kematus, tapi ternyata itu dan inilah diomongkan sama orang. Ini istri tidak baik. Suami juga begitu. Istri saya ini. Oleh ayune tok ambune kecing. Lah, itu kan minyak. Lah bau kecing itu karena apa? Kongkongan macul terus. Nah karena ini suami istri ini ibarat pakaian yang satu sama lain saling menutupi kekurangan. Pakaian itu melindungi supaya nggak kena panas, supaya nggak kedinginan. Itu pakaian melindungi, nggak kena debu. Suami melindungi istri, istri melindungi suami. Begitu seharusnya pasangan itu. Karena itu nggak ada seperti pasangan seperti Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Tak ada. Hebat. Walaupun lebih tua daripada Nabi umurnya dikawin, tapi Nabi membanggakan kepada istri-istri yang muda. Luar biasa. Kenapa? Siti Khadijah itu paling kenal dengan suami. Kenapa paling kenal? Tahu suaminya Rasul. Kaya, berhasil bisnisnya Siti Khadijah itu. Luar biasa kayanya Siti Khadijah. Tapi dia tahu bahwa kemuliaan istri itu adalah karena suami didukung untuk sukses. Dia seorang Rasul harus sukses dalam dakwanya. Hartanya dikeluarkan untuk membantu misi suami. Wah, sukses, berhasil. Kalau sekarang kan enggak, bersaing suami istri. Wanita karir. Wanita karir, bersaing suami istri. Bukan mendukung suami tapi bersaing. Padahal istri itu ikut suami kemuliaannya. Sekarang mau tanya. Istrinya direktur. Suaminya satpam. Tetap istrinya satpam apa enggak? Istri satpam walaupun direktur. Istrinya ahli masak, suaminya jenderal, istri jenderal.
Karena itu ibu-ibu, ojo bersaing sama suami. Ibu-ibu ini dukung suaminya. Dukung suami itu ya untuk sukses. Ojo didukung, ayo Pak tak dukung, rokok tak tambahi 2 pak. Gitu ngono. Pak tak dukung, ayo wis maino kartu. Mudah-mudahan menang terus. Maino sekak terus Pak, ini menang tak dukung, juara sekak sak donya. Bukan begitu maksudnya. Istrinya misalnya, suaminya seorang ustadz, ayo jadi ustadz beneran. Gimana caranya? Ayo saya dukung muridmu jadekno ulama. Madrasahmu cik ini gede. Gimana caranya? Didukung. Dimotivasi. Begitulah Siti Khadijah kepada Rasulullah. Karena itu Nabi belum pernah melupakan jasanya Siti Khadijah. Walaupun setelah Siti Khadijah meninggal gitu, selalu nyebut-nyebut kalau motong kambing apa, selalu pesan sama istri-istrinya, jangan lupa loh ya, teman-temannya Khadijah kasih ono. Kalau ada makanan nikmat, ya Allah, kirim yang keluarganya Khadijah. Sampai Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling muda. Paling nom. Nabi meninggal umurnya masih 18 tahun. Siti Aisyah cemburu. Saya ini belum pernah cemburu sama istri yang lain. Kenapa Nabi itu nampakkan betul-betul cinta sama Siti Aisyah. Saya nggak pernah cemburu dengan yang lainnya. Kenapa? Si noman aku kabeh. Si kesitan aku kabeh. Saya itu cemburu sama yang meninggal justru Siti Khadijah tadi. Sampai Siti Aisyah pernah negor sama Nabi. Ya Rasulullah, kok diingat-ingat terus sudah mati, kok sudah diganti ini loh yang muda katanya. Bagaimana Nabi? Enggak bisa Aisyah. Kamu enggak tahu Khadijah itu begini, tambah diceritani dawa. Jadi Nabi betul-betul cinta kepada Siti Khadijah. Kenapa? Karena yang paling mendukung. Nah, karena itu pasangan yang sejati itu yang didolei. Itu ayune tok. Wah, ayu kok bintang film. Wis dadi mari ngono merengut tok saurip. Mecucut tok cangkeme. Ngomel tok urusane. Nah, kalau gitu bukan istri itu. Kalau ngomelnya burung merpati enak, ngomelnya burung bagus, tweet bagus. Lek ngomele bojo sumpah kok. Ojo sing ndolek ngomelan. Karena itu jangan dilihat hanya poster tubuhnya dan kecantikan rupanya, tapi juga akhlaknya. Istri juga begitu. Ojo ndelok bentuk tubuh suami dan wajah saja, tapi juga untung aku sepingin yang cantik, Beb. Wayu putih, rambutnya andan-andan. Kemudian soke, iku dan iki, mati yo mlebu surga ketemu bidadari. Ojo njolek komplit di donya ndak ono. Ndak ada komplit di donya koyo raimu ganteng. Wis raine pas-pasan. Ndoleki luar biasa. Ya cari yang penting tidak terlalu jelek. Paham nih ya? Tapi ada beberapa orang tidak mikir itu. Yang penting dukung dia yang baik. Nih contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini kabeh kepingin jadi ngambil mantu. Semua kepingin ngambil mantu. Akhirnya Imam Ahmad minta kepada satu orang soleh untuk dikawinkan dengan anaknya. Dia punya anak 2. Silakan pilih Anda, wahai Imam Ahmad, saya punya anak 2. Ada kakaknya, pintar, kakaknya itu hafal Quran, kakaknya itu begini, itu dan ini, cuma cacat dia, enggak punya mata 1. Adiknya kurang pinter, wahyu nih setengah mati. Sampai milih sing ndi?
Nggak pinter aja, apa bos. Kalau Imam Ahmad enggak, oh begitu, saya milih kakaknya. Ditegur sama yang lainnya, loh kenapa enggak pilih adiknya sampai? Ini pompong-pompong, kenapa enggak pilih adiknya? Ayo loh. Wah, bintang dia itu dan ini enggak. Kakaknya. Kenapa enggak pilih adiknya? Enggak. Kenapa? Perempuan itu, apapun dia tadi itu berpaes atau yang lainnya, ternyata ya tujuannya satu. Kita kawin sama perempuan, ya ternyata tempat keluarnya head itu yang dituju. Paham nih ya? Artinya saya hanya kawin untuk kebutuhan. Selebihnya adalah untuk ibadah. Lah kalau kita kan enggak, ibadahnya adalah sekedar kebutuhan, selebihnya adalah untuk nafsu. Kalau Imam Ahmad enggak begitu. Untuk nafsu sekedarnya, tapi untuk ibadah adalah yang luar biasa. Sece enggak? Ya sece, Pak, sece. Kalau itu, karena itu mereka tadi itu adalah makan sekedar, yang penting ibadah hebat. Kawin sekedar, yang penting ibadah hebat. Rumah sekedar, tapi yang penting ibadah hebat. Kalau kita sholat sekedar, yang penting makan nikmat. Baca Quran sekedar, yang penting istri cantik. Terus, ini tadi nih. Lah kalau dulu karena niatnya begitu, wah yang dicari perempuan solihah, yang kawin perempuan yang soleh, hasil anaknya ulama-ulama gede, muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Ghazali, muncul ini, lawang model sampean. Wis panganane ndak karuan, nafsune gede, yang dicari perempuan model selera nafsu. Ibadahnya kacar-kacir, metu anak ndak dadi Skupido untung, Mbak. Nah itu kadang-kadang mokong-mokong anak wong Islam ini. Kenapa? Karena yang dinilai dalam perkawinan itu bukan akhlak. Sekali lagi, kawin itu ajaran Islam. Asal niatnya baik, maka ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat daripada orang yang sudah berkeluarga itu lebih afdol daripada 70 rakaat daripada orang yang belum berkeluarga. Dalam riwayat yang lain lebih afdol 82 rakaat daripada orang yang belum berkeluarga. Semoga insyaallah kita termasuk keluarga yang diridhoi oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan insyaallah dapat jodoh. Diniati kalau sudah dapat jodoh, insya Allah dapat orang yang soleh. Cari orang soleh. Kalau perlu, maaf, kalau perlu, jadi seperti Khadijah. Siti Khadijah itu, Bu, ojo ngenteni ditekani. Ya, Siti Khadijah itu nawarkan diri untuk Nabi. Siti Khadijah sing lamar. Mau kawin enggak? Saya siap untuk jadi istrinya. Paham ya? Saya siap untuk membantu. Siti Khadijah itu begitu. Ya jatuh martabat saya. Enggak, buktinya Siti Khadijah diangkat derajatnya oleh Allah. Asal ketemu orang soleh. Lah kalau sekarang kan enggak, menawarkan diri kepada laki-laki yang sudah kenalan macam-macam wedok. SMS-an, salam dasmu. Kalau sudah perempuan model begitu ini tidak benar sudah ini. Nah karena itu jangan sampai kamu tadi itu menjatuhkan diri kamu. Justru kalau kamu tadi itu barangkali orang itu belum kenal dengan kamu. Barangkali orang tadi itu masih cari jodoh. Itu tadi jodoh nih, tawakno. Barangkali senang dengan anak saya si Ustadz Fulan atau si orang Fulan ini, silahkan monggo barangkali jadi jodohnya, tawarkan, tidak ada masalah.
Lah kalau bukan jodohnya ya berarti bukan ditetapkan oleh Allah, selesai. Nggak boleh kecewa kita. Yang jelas jodoh itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Barangkali perlu dikenalkan. Ya walaupun itu pakai tangan orang lain. Tolong tawarkan anak saya. Barangkali mau berminat dengan anak saya siap menerima. Nggak ada masalah. Lah, nanti ada yang menghubungkan. Barangkali jadi jodoh. Itu adalah penting. Ojo ngenteni dinteni, tak enteni. Ya sampai rontok kabeh untumu. Karena itu penting sekali untuk perempuan yang lainnya juga begitu. Mikir, barangkali bisa ditawarkan. Oh, ini anaknya teman saya. Nah, dia tadi itu perlu dicarikan jodoh. Barangkali kamu juga mengusahakan untuk jodohkan. Sehingga kaum muslimin ini bisa ketemu jodoh yang persis nantinya. Saling membantulah. Saling membantu satu sama lain, ya, saling membantu. Jangan sampai tidak kawin, akan terjadi nanti kerusakan yang besar nantinya. Dan hitung betul-betul ibadah, agama, dan akhlak daripada calon suami atau calon istri Anda. Mudah-mudahan insya Allah yang sudah berkeluarga Allah jadikan keluarga yang diridhai oleh Allah. Yang belum keluarga, Allah insya Allah takdirkan dapat berkeluarga, dapat pasangan yang serasi dan sejati. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي غير ذلك فإنه لا يذل من يعز عليه تبارك وتعالى الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عدد طاش صحبي والحمد لله بالحق والثناء على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.